Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Farhan, SPDI, Shum MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi dengan judul Sejarah Pendidikan Islam pada Zaman Orde Lama. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inaya Pramesti dengan NIM terakhir 072. Baik, di slide pertama ada pendahuluan. Pada masa Orde Lama, yaitu antara 1945 hingga 1966, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia baru saja merdeka dan sedang berupaya membangun sistem nasional di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Pendidikan Islam pada masa ini berada dalam yang penting, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah mulai berusaha mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional, meskipun masih terdapat dualisme antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Selanjutnya, sejarah pendidikan Islam pada zaman Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka, sistem pendidikan yang berlaku masih merupakan warisan kolonial Belanda. Namun, umat Islam menuntut agar pendidikan agama ini mendapatkan perhatian yang setara dan pendidikan umum. Sebagai respon terhadap hal tersebut, pada tanggal 3 Januari 1946, dibentuklah Kementerian Agama atau Kemenak yang bertugas mengatur berbagai aspek kehidupan keagamaan yang termasuk pendidikan Islam. Kemenak kemudian menjadi lembaga yang mengelola pendidikan madrasah, pesantren, dan pendidikan agama di sekolah umum. Keberadaan kementerian ini menjadi tonggak penting bagi pengakuan pendidikan Islam di Indonesia. Berikutnya, kondisi awal pendidikan Islam pada tahun 1945 hingga 1950. Pada periode awal, setelah kemerdekaan, pendidikan Islam sebagian besar dikelola oleh masyarakat secara mandiri melalui pesantren, madrasah, dan surau. Lembaga-lembaga ini lebih menekankan pada pengajaran ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, dan akhlak. Organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis berperan besar dalam mendirikan lembaga pendidikan Islam. Namun, karena keterbatasan dana dan fasilitas, pendidikan Islam belum mampu berkembang secara optimal. Guru-guru agama seringkali mengajar tanpa gaji tetap dan sarana seadanya. Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam. Selanjutnya, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam. Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan untuk mengatur pendidikan Islam agar sejalan dengan pendidikan nasional. Pada tahun 1951, pendidikan agama
mulai diajarkan di sekolah-sekolah negeri dengan syarat 10 murid beragama Islam. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 menegaskan bahwa pendidikan agama harus diberikan di sekolah-sekolah sesuai agama peserta didik. Pemerintah juga mulai memberikan subsidi dan pengakuan terhadap ijazah madrasah meskipun belum setara sepenuhnya dengan sekolah umum. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya pengakuan formal terhadap pendidikan Islam. Baik, selanjutnya perkembangan madrasah dan pesantren. Madrasah menjadi lembaga pendidikan formal utama di bawah Kementerian Agama. Ada dua tipe madrasah pada masa ini, yaitu madrasah tradisional yang hanya mengajarkan ilmu agama dan madrasah modern yang mulai memasukkan pelajaran umum seperti bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan dasar. Pesantren tetap mempertahankan peran sebagai lembaga pendidikan keagamaan tradisional. Namun, beberapa pesantren mulai mengadopsi sistem klasikal dan kurikulum modern agar relevan dengan perkembangan zaman. Di slide berikutnya, tokoh dan kontribusi dalam pendidikan Islam. Beberapa tokoh penting berperan besar dalam mengembangkan pendidikan Islam pada zaman Orde Lama. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan NU dan memperkuat sistem pesantren tradisional. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah mengembangkan sistem pendidikan modern berbasis Islam. Yang ketiga, Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama memperjuangkan pengakuan pendidikan agama dalam sistem sekolah nasional. Yang terakhir, Buya Hamka berperan dalam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum mulai melalui gagasan dan karyanya. Para tokoh ini berperan penting dalam memperjuangkan eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Oke. Selanjutnya, tantangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Meskipun ada kemajuan, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan dana menjadi kendala utama dalam pengembangan sarana dan prasarana. Kurikulum madrasah belum seragam dan tenaga pendidik yang berkualitas masih sedikit. Selain itu, adanya dualisme antara Kemenak dan Kemendikbud menyebabkan perbedaan standar dalam sistem pendidikan. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum agar pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik. Selanjutnya, perkembangan lanjutan di bidang pendidikan Islam. Pada dekade 1950-an hingga 1960, pendidikan Islam mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pendidikan agama resmi menjadi bagian dari kurikulum sekolah negeri. Pemerintah mendirikan Pendidikan Guru Agama atau PGA pada tahun 1958. Untuk mencetak guru agama, guru profesional, lembaga pendidikan tinggi Islam juga mulai berdiri seperti IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Madrasah modern semakin berkembang dan mulai menerapkan sistem yang lebih terstruktur, menggabungkan pelajaran umum dan agama. Baik, selanjutnya dampak dan pengaruh pendidikan Islam di zaman Orde Lama. Pendidikan Islam pada masa Orde Lama memberikan pengaruh besar bagi sistem pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Pendidikan agama memperoleh posisi yang diakui dalam sistem nasional. Banyak tokoh pendidikan Islam yang kemudian menjadi bagian dari pemerintahan dan pembangunan bangsa. Lulusan madrasah dan pesantren ikut berkontribusi dalam kehidupan sosial dan politik. Selain itu, semangat nasionalisme dan moralitas yang ditanamkan dalam pendidikan Islam menjadi kekuatan penting dalam menjaga persatuan bangsa. Selanjutnya, peran organisasi Islam dalam pendidikan. Organisasi Islam memiliki kontribusi besar dalam membangun sistem pendidikan nasional. Muhammadiyah mendirikan sekolah modern dengan kurikulum terpadu. Nahdlatul Ulama atau NU mempertahankan pesantren sebagai basis pendidikan akhlak dan agama. Persatuan Islam atau Persis mendorong pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis. Organisasi-organisasi ini menjadi pelopor dalam memperluas akses pendidikan Islam di seluruh Indonesia. Jadi, pendidikan Islam berperan besar dalam membentuk karakter bangsa. Pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri membantu menanamkan nilai moral dan spiritual di kalangan generasi muda. Lulusan madrasah dan pesantren banyak berperan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Pengakuan pemerintah terhadap pendidikan agama juga memperkuat posisi Islam dalam kehidupan bernegara. Begitu juga dengan peran organisasi Islam dalam pendidikan. Organisasi Islam memiliki kontribusi besar dalam membangun sistem pendidikan nasional. Seperti Muhammadiyah mendirikan sekolah modern dengan kurikulum terpadu, dan Nahdlatul Ulama atau NU mempertahankan pesantren sebagai basis pendidikan akhlak dan agama. Dan Persatuan Islam atau Persis mendorong pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis. Organisasi ini menjadi pelopor dalam memperluas akses pendidikan Islam di seluruh Indonesia. Nah, jadi organisasi-organisasi ini berperan sangat penting dalam pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya. Untuk selanjutnya, integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Pada masa Orde Lama, muncul kesadaran pentingnya menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum agar
pendidikan Islam tidak tertinggal. Beberapa madrasah mulai menerapkan sistem pelajaran ganda yang mencakup keduanya. Tujuannya agar lulusan madrasah tidak hanya memiliki pemahaman agama yang baik tetapi juga mampu berkompetisi di dunia kerja dan sosial modern. Selanjutnya, kontribusi pendidikan Islam terhadap nasionalisme. Pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam aspek spiritual, tetapi juga menumbuhkan semangat nasionalisme. Pesantren dan madrasah menjadi pusat pembinaan karakter dan cinta tanah air. Banyak santri dan tokoh agama ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan. Selanjutnya, evaluasi dan refleksi. Pada pendidikan Islam pada masa Orde Lama masih memiliki banyak keterbatasan, tetapi juga menyimpan pelajaran penting. Dari masa ini, kita belajar bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memajukan pendidikan Islam. Keberhasilan membentuk sistem pendidikan di sekolah negeri menjadi cikal bakal sistem pendidikan terpadu yang terus berkembang hingga kini. Selanjutnya, makna penting pendidikan Islam di masa Orde Lama. Pendidikan Islam di masa Orde Lama ini memiliki makna strategis bagi pembangunan bangsa. Periode ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis agama tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai fondasi moral dan etika bagi masyarakat. Pendidikan Islam menjadi wadah pembentukan karakter bangsa yang beriman, berakhlak, dan cinta tanah air. Selain itu, perjuangan tokoh-tokoh Islam dalam memperjuangkan kurikulum agama diakui secara nasional membuktikan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan ulama dalam membangun sistem pendidikan yang seimbang antara ilmu dunia dan akhirat. Baik, ini slide kesimpulan. Pendidikan Islam pada masa Orde Lama menjadi titik awal terbentuknya sistem pendidikan nasional yang mengakui peran agama dalam membentuk karakter bangsa. Melalui perjuangan tokoh-tokoh Islam dan dukungan masyarakat, pendidikan Islam berhasil memperoleh tempat yang penting di sekolah-sekolah negeri maupun lembaga swasta. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana dan fasilitas, masa ini berhasil memperlihatkan bahwa pendidikan agama memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan moral, spiritual, dan nasionalisme generasi muda Indonesia. Fondasi yang diletakkan pada masa Orde Lama menjadi dasar bagi perkembangan pendidikan Islam di era berikutnya.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perilaku. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan tentunya untuk saya sendiri. Semoga bisa menjadi orang yang berguna untuk kedepannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.